video untuk grup sebenarnya. Ya, jangan di like, jangan di komen, dan jangan di subscribe ya. Saya akan post ini di YouTube supaya kawan-kawan yang belajar bisa lihat sendiri. Ya, saya akan menjawab pertanyaan kawan. Jadi gini, pertama saya ingin jelaskan bukan metode ya, tidak langsung ke metode, karena metode tanpa hal yang pemahaman yang benar itu pun tidak jalan. Yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita belajar bahasa Inggris, ini tentang bahasa Inggris ya, mindset kita harus berubah. Itu waktu kita belajar bahasa Inggris itu apa ya, karena kita berpikir waktu dari kecil kita belajar ini seperti mata pelajaran. Memang itu mata pelajaran, kadang-kadang kita belajar seperti sains, IPA, IPS, geografi, dan mata pelajaran lain. Nah, akhirnya pikiran kita hanya mendapat nilai dan sebagainya. Tetapi kita harus berpikir ini adalah bahasa. Jadi kalau kita bisa berpikir ini adalah bahasa, dan bahasa orang, mungkin bagi beberapa orang ini bahasa yang ketiga, bahasa yang keempat, bahkan mungkin bahasa yang kelima yang dia pelajari dalam hidupnya. Mungkin dia menguasai bahasa daerah, beberapa bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa ibunya, bahasa daerah lain, bahasa Batak atau bahasa Nias, bahkan bahasa orang Dayak, bahasa dari mana-mana. Jadi artinya kalau kita punya pemahaman ini adalah belajar bahasa, kalau kita bicara salah itu wajar, sama seperti kita belajar bahasa lain kan. Dan sama juga seperti anak kecil, ketika kita masih kecil kita lakukan kesalahan. Jadi kita bicara, kita tidak takut salah. Nah, itu mengapa pentingnya ubah mindset itu dari mata pelajaran menjadi ini adalah bahasa, belajar bahasa. Oke, ini bahasa, jadi kalau salah tidak masalah. Dan ini bahasa orang lagi, bukan bahasa ibu kita. Jadi salah itu wajar. Dengan pemahaman itu kita tidak takut untuk salah. Hal lain yang saya anjurkan, pertama kita harus mengerti ya, ini adalah bahasa, belajar bahasa ini adalah bahasa, jadi harus dipraktekkan. Yang hal lain yang ingin saya sampaikan itu tujuan. Apa tujuan kita waktu kita belajar bahasa Inggris ini? Apakah kita hanya sekedar belajar, ingin mendapatkan nilai, ingin lulus atau ujian atau seperti apa, bagus dalam grammar atau apa? Kalau kita tujuan kita harus benar-benar saya ingin bisa bahasa, ingin bisa berkomunikasi. Kalau bisa lebih daripada itu, bisa sampai menulis. Dan karena ini bahasa ya bisa berkomunikasi dengan orang paling tidak. Ya paling tidak kalau itu tujuannya, kita bisa memakai bahasa kita ini ya, bahasa yang kita pelajari. Kalau nggak ada tujuan kita belajar, itu nggak ada motivasi untuk mencapai apa yang kita pelajari ya, jadi bukan hanya untuk mencapai nilai seperti anak di sekolah. Yang hal lain bisa kita pikirkan itu goal ya. Goal itu kalau kita belajar itu 1 tahun ini saya mau belajar berapa, targetnya apa, kapan saya bisa bahasa ini, kapan saya bisa ngomong ini, kapan saya ngomong. Itu perlu ada goalnya, ya. Dalam sekarang lebih mudah ya menurut saya, karena semua sosial media itu banyak yang memakai bahasa Inggris, dan kita bisa nonton, belajar di YouTube sekarang sangat mudah. Jadi yang saya sampaikan ini, goal itu penting. Jadi ini dulu yang saya sampaikan. Di video selanjutnya saya akan buat metode yang sebenarnya. Jadi yang pertama itu ini kita belajar bahasa pertama. Yang kedua ini adalah kita harus ada tujuan dari belajar bahasa ini. Yang ketiga itu ada goalnya. Tapi kalau yang ada goal bisa kamu pakai, bisa tidak, karena saya tidak ingin juga mengajak saudara memaksa diri sendiri. Tetapi kalau kita ingin cepat, lebih baik ada goal. Ada goal, kita bisa memicu diri kita sendiri. Goal dan tujuan ya, itu penting. Oke, terima kasih. God bless.